Oke, jumpa kembali bersama Bang Pedro si Mister. Kawasaki Ninja lebih baik karburator PE atau PWK? Nah, di sini Mister mau bahas ya, Kawasaki Ninja lebih baik PE atau PWK akan dibahas tuntas sampai tamat. Yang penting ikutin sampai tamat, jangan skip videonya biar tahu dan nggak penasaran. Oke, ini dia kan Kawasaki Ninja lebih baik karburator PWK atau PE. Cekidot gaspol gan. Mantap ya kan ya. Oke, nah ini dia ya karburator PE dan PWK. Oke, kebetulan Mister punya beberapa karburator ya. Saya keluarkan dulu ya di keranjang ya, bentar ya. Ini banyak sekali karburatornya ya. Nah, ini dia karburator PE dan PWK punya Mister ya kan ya. Mulai dari ukuran 28 sampai 34, 38 juga ada ya PE PWK. Nah, sebetulnya 24 juga ada, tapi kan untuk Ninja minimal itu ukuran 28 untuk Ninja. Nah, di sini Mister mau bahas, mending mana Bang antara PE dan PWK? Oke, Mister akan bandingkan. Yang pertama tentu dari sisi performa, selanjutnya dari sisi konsumsi bahan bakar ya kan ya. Terus selanjutnya dari sisi fitur ya, fitur atau teknologi yang disematkan ya kan ya. Kotor, belum dicuci. Oke, sekarang ini ya, saya sediakan dulu yang PE dan PWK basic, yaitu PE 28 dengan PWK 28 masih bersama kucing racing ya kan ya. Oke, ini dia. Oke, merek yang ada di video hanya sebagai wakil ya, karena ada beberapa merek yang saya punya. Nah, di sini kita lihat dulu ya, ada beberapa karburator basic ya. Yang pertama PE 28 model kayak ini ya, Suzuki. Nah, ini Suzuki RM ya. Selanjutnya NSR SP. Nah, bedanya yang PE karena gini ya, PE itu banyak varian kan. Ada yang untuk NSR SP, ada yang versi Sudco, ada yang juga yang Suzuki ini ya, RM. Nah, bedanya begini ya. Kalau RM itu sama dengan Sudco, moncongnya seperti ini, skepnya skep pendek. Kalau NSR SP, nah moncongnya udah semi super plow dengan skep panjang, tuh beda ya. Nanti mungkin dibahas ya. Untuk skep pendek dengan skep panjang nanti Mister bahas ya, karena skep pendek ini RM dengan Sudco, kalau yang ini NSR 150 SP ya. Kalau NSR R atau Astra kan PE 26, ini PE 28. Ini ya, basic dulu ya. Basic dulu ini untuk PE, karena PE banyak jenisnya. Sama lah intinya, tapi yang banyak populer NSR SP. Selanjutnya PWK. Nah, PWK juga banyak. Ini kebetulan saya punya, ini yang punya KX ya. KX 100, karena ada yang KX 100, nah kodenya ini ya. 643 KX 100, terus KX 85, terus juga ada YZ ya kan ya, macam-macam. Ada juga versi Sudco. Untuk yang ini dengan Sudco udah saya bahas, mungkin saya nanti sediakan linknya di deskripsi. Nah, mungkin agan-agan bingung, Bang, motor saya Ninja Bang, baik Ninja Kiss seperti punya Mister itu, atau Ninja Superkip, atau Ninja R New atau RRO, sama, yang penting Ninja 150 series ya. Apa? Nah, karena hanya dengan mengganti karburator aja Kawasaki Ninja itu udah kencang, karena basicnya kencang ya. Ganti knalpot, ganti karburator udah kencang. Nah, pada bingung lebih baik PE atau PWK? Di sini Mister ngasih satu kesimpulan. Pertama dari ini dulu ya, dari konsumsi bensin dulu lah ya, karena ujung-ujungnya bensin. Nah, masalah bensin, si PE tentu jauh lebih irit. Nggak percaya? Mister udah buktikan antara PE versus PWK konsumsi bensinnya berapa kilometer per liter. Mungkin nanti saya sediakan juga linknya di deskripsi, karena kalau bahas di sini terlalu panjang. Nah, kenapa sih PWK lebih boros daripada PE? Karena memang karakternya seperti itu ya. Karena yang si ini PWK memang tercipta untuk special engine. Ini terbukti awalnya ya. Memang kalau PWK itu bukan cuma untuk special engine doang, tapi memang awalnya diciptakan untuk special engine yang tarikan bawahnya lebih oke ya. Sementara ini PE memang untuk harian ya, terbukti terpasang pada NSR SP ya. Karena bagaimanapun juga itu NSR SP motor sport harian ya kan. Jadi disetting lebih irit, mengingat ininya juga ya tuh ya. Dari nozzle-nya aja udah beda kan. PWK kan lebih boros, ini dari nozzle. Nozzle juga udah sering saya bahas juga. Makanya kalau PE pingin tarikannya lebih yahut, kebanyakan ganti nozzle-nya pakai PWK, karena PWK lebih boros. Memang semburan semprotannya itu lebih deras, otomatis tenaga lebih kenceng. Jadi kalau masalah irit-iritan, si PWK kalah dibanding dengan si PE ya.
baik yang tipe Superflow atau yang non Superflow seperti yang tadi Suzuki itu, baik yang aftermarket yang Superflow plus Powerjet. Kenapa ya, juga ada yang versi Powerjetnya juga ya kan ya, udah sering saya bahas juga kan. Karena ada PE itu yang tipe standar kan gini, NSR 150 SP ya. Ada juga yang versi Powerjet. Contoh ini sebagai contoh ya, misalnya merek TK Racing tuh. Ini udah Superflow ditambah Powerjet. Ini teknologi yang disematkan PE aftermarket, karena PE basic atau PE original dari Honda, dari Keihin Honda itu nggak ada Powerjet ya, kecuali yang PE 26. Ini kita bicara PE 28, nggak ada Powerjet. Terus moncongnya ya Superflow, tapi nggak seperti aftermarket dibikin Superflow banget juga tuh. Apalagi misalnya contoh merek UMA itu ada yang Superflow banget, lebih gede lagi UMA yang versi kedua. Nah ini ya tonjolan yang standar seperti ini. Ini ada tubrukan turbulensi sedikit. Kalau ini contoh ya, ini yang Superflow dari bawaan TK Racing udah Superflow banget. Sekali lagi contoh ya, kalau merek yang ada di sini hanya contoh. Oke lanjut, PWK juga. Nah PWK basic seperti ini ya. PWK basic nggak ada Powerjetnya, nggak ada Powerjet tuh. Baik yang tipe Sudco ataupun YZ ataupun KX. Nah kalau Sudco ada buat jalur oli sampingnya di sini ya, ada buat jalur oli samping. Kalau KX nggak ada tuh ya. Standarnya juga nggak ada Powerjetnya tuh. Standarnya juga nggak ada Powerjetnya kan ya. Tuh. Kalau aftermarket ini sebagai contoh lagi juga ya, misalnya merek CPO. Nah udah ada Powerjet ya. Ini sebagai contoh aja merek ya, udah ada Powerjet tuh, beda ya. Jadi ada tambahan Powerjet, tapi ini berlaku untuk merek aftermarket karena bawaan dari si PWK Keihin Japan nggak ada Powerjetnya. Banyak ya, ini sebetulnya karburator itu banyak saya, cuma yang keluar sedikit. Satu lagi ada 2 keranjangan, saya simpan di dus, males. Ini juga udah mewakili ya kan ya. Oke lanjut. Bahkan aftermarket itu menyediakan juga karburator PE yang super besar. Contoh ya, sebetulnya yang di Indonesia ada 2 ya di pasaran yang beredar. Ini nih. Nah ini hanya sebagai contoh ya, CPO PE33, PE31 ini super besar. Sebetulnya ada lagi juga sih merek TDR atau TDR Racing ya kan, tapi saya nggak punya. Tapi ini juga cukup lah untuk sebagai contoh. Nah lihat sebagai panduan, ini PE standar SP, ini PE yang super jumbo. Tuh lihat ya, dari dimensinya aja udah gede banget. Wah ditelan ini ya tuh. PE aja PE33 ini bisa di 5 sampai 36 tuh ya. Ini standar bawaan 33, ini standar bawaan 31. Jadi PE juga sekarang yang aftermarket itu ada menyediakan yang super besar ya. Kalau PE bawaan Keihin nggak ada yang PE sampai ukuran gede begini ya kan ya. Kecuali yang tipe PJ atau PWK-nya ada yang banyak ya. Seperti ini ya tuh. Ada super gede juga. Tapi ini tuh PWK ya tuh. Ini nih tuh. Super gede. Tuh, super gede ya. Macam-macam kata saya juga PWK tuh. Tapi kita bicara ini ya, bicara untuk motor Ninja rata-rata untuk harian ya. Untuk harian atau korek harian atau untuk kebut-kebutan itu cukup PE 28 atau PWK 28. Nah, PE 28 atau PWK 28 itu udah lebih dari cukup ya kan ya. Untuk harian atau kebut harian lebih dari cukup. Nah, kita lanjut bahas dari sisi performa. Nah, meskipun kata saya tadi PE28 udah lebih dari cukup ya. Lebih dari cukup untuk kebut harian, untuk motor standar bisa ya, netral ukuran 28 itu ya. Karena bawaan si Ninja RR itu standarnya ukuran 28, pakai Mikuni VM28. Sementara si Ninja RKIS dengan RR Superkit itu pakai PWL 26 ya, standarnya aja 26. Jadi kalau pakai 28 itu bisa untuk harian. Karena meskipun Ninja RR nih sama-sama ukuran 28, tapi itu standarnya PM28 itu kurang oke lah dibanding dengan PE. Jadi kalau dengan PE dengan PWK tentu performanya lebih oke ya dibanding dengan bawaan VM28-nya. Oke lanjut ya Gan ya. Nah dari sisi performa, jujur ya untuk tarikan memang sih enak PWK. Bawahnya akselerasinya dapat, tapi entah kenapa top speed ini jujur ya dari pengalaman pribadi, top speed dulu justru malah lebih tinggi PE. Memang sih nggak signifikan perbedaan top speed antara si PE dengan PWK ya, beda-beda tipis. Dengan spek mesin yang sama itu beda sekitar 5 km per jaman kalau saya pribadi ya. Jadi intinya memang ini kembali ke settingan sebetulnya. Tapi dengan motor yang sama, settingan yang sama, dengan ukuran karburator yang sama,
dengan merek yang sama. Saya udah tes, itu bedanya sekitar 5 km per jam. Lebih kenceng yang ini, yang PE. Tapi PE kalah pada akselerasi putar. Jadi intinya PE itu menang atasnya doang ya. Akselerasi tengahnya PWK dapat, karena memang PWK itu diciptakan untuk motor special engine. Awalnya special engine kan nggak butuh top speed, tapi butuh akselerasi, torsi. Jadi bawahnya akselerasinya si PWK ini nampol gitu ya, nampol banget. Akselerasinya cepat dibanding dengan PE. Jadi untuk akselerasi PWK dapat, untuk putaran tengah PWK dapat, bawah, tengah, atasnya juga tetap dapat. Tapi yang PE atas top speednya ini ya, top speednya sedikit lebih tinggi ya. Itu dengan dalam jarak sekitar 1-2 kilometeran ya di tesnya itu. Dulu sih saya ngetesnya, saya nggak sempat rekam karena dulu belum punya YouTube, belum punya cam action. Oke ya, gitu ya. Dari akselerasi tenaga memang gede PWK, tapi top speed sedikit lebih oke yang PE. Jadi kalian pingin mana? Pingin untuk kebut-kebutan jarak di bawah 200, di bawah 1 kilo. Kalau untuk balap-balapan liar, saya pilih PWK. Kalau untuk touring atau untuk pingin top speed banget, saya pilih PE. Bahkan ya misalnya bang, motor saya speknya udah gahar bang, nggak mungkin pakai PE 28 atau PWK 28. Ya nggak masalah, kan PWK juga ada ukuran 34, 36, 38, PE juga ada ukuran 33 kan, 31, 33 bisa di-limit lagi juga. Untuk Venturi, ukuran Venturi tentu disesuaikan dengan spek mesin ya kan. Nah, bahkan sekarang kan yang gede seperti yang saya tadi bilang, ada TDR, ada CPO, itu PE jumbo. Silahkan kalian pilih sesuai dengan spek mesin. Nggak mungkin kan misalnya pakai blok UMA seperti punya Mister itu, tapi karburatornya PE 28, ya minimal PWK 32, 34 atau PE 33 atau yang lebih gede lagi. Seperti itu ya kan ya. Nah, jadi udah ini ya, konsumsi bahan bensin menang si PE, yang PWK lebih boros. Akselerasi putaran tengah dengan horsepower memang gede yang PWK, tapi top speednya dapat si PE. Tapi top speednya ini harus yang jauh banget gitu, jaraknya yang jauh banget baru terasa bedanya. Kalau yang untuk harian jarak-jarak di bawah 1 kilo kebut-kebutan itu ya malah nggak terasa si top speednya si PE, karena tetap kalah dari si PWK. Kalau jarak 1 kilo ke atas hampir 2 kilo dengan jalan yang panjang, baru PE terasa lebih top speednya lebih tinggi gitu ya. Oke, meski bawahnya lelet, tengahnya kurang dibanding dengan PWK ya. Bawahnya lelet, tengahnya kurang dibanding dengan PWK, tapi top speednya lumayan sedikit lebih oke gitu. Itu dengan ini ya, dengan merek yang sama, dengan spek motor yang sama. Karena beda merek tentu akselerasi beda. Contoh misalnya, kalau misalnya merek ini PE standar NSR-SP yang misalnya harga 300 ribuan dibanding misalnya dengan PE UMA yang super pro banget, yang PE 28 itu ada kan UMA Persigno, itu tentu menang UMA. Itu sebagai contoh ya, hanya sebagai contoh. Merek sekali lagi beredar banyak ya kan ya. Dan saran saya sekali lagi, kalau untuk harian PE atau PWK 28 itu lebih dari cukup kan. Jangan yang misalnya motor standar pakai PWK 32, pakai PWK 34. Nggak apa-apa bang, ya nggak apa-apa, tapi memang sedikit mubazir gitu. Karena segala sesuatu yang berlebihan itu kurang bagus ya, betul nggak? Kucing racing tuh, kucing racing. Nah, jadi segala sesuatu yang berlebihan memang nggak bagus. Meskipun standar motor cuma ganti knalpot, PWK 32 juga, 34 juga masih bisa. Tapi saran saya cukuplah 28. 28 itu untuk harian, untuk korek harian, untuk porting harian udah lebih dari cukup menurut saya. Karena iritnya dapat, kencangnya dapat. Karena untuk harian kan kita harus mikirkan konsumsi bensin juga ya kan ya. Nah, untuk konsumsi bensin ya, berapa bedanya udah Mister sediakan linknya di deskripsi. Cek aja sendiri ya kan ya, bedanya berapa kan antara PE versus PWK. Jadi mungkin itu aja saran dari Mister. Untuk si Ninja pakai PE atau PWK. Jawabannya kembali kepada kebutuhan ya. Mau PE mau PWK keduanya sama bagus. Jadi kesimpulannya PE lebih irit ya. Tapi si PWK akselerasi bawahnya nampol, tengahnya nampol, diajak 200 meter mantap, 500 meter mantap, 1 kiloan mantap. Cuman kalau yang jarak jauh banget, PE sedikit lebih tinggi top speednya tapi itu jarak di atas 2 kiloan baru terasanya. Kan kalau untuk harian mana mungkin ya kita ngebut 2 kiloan gitu nah. Ya, kecuali herek-herekan ya atau lop-lopan baru terasa gitu ya.
lebih baik pilih PE yang gede sekalian aja seperti itu. Oke, mungkin itu aja kan pembahasan tentang Kawasaki Ninja 150R atau RR atau KIS atau Super Kip atau Ninja SS, lebih baik pilih mana, mau PE atau PWK. Kembali ke kebutuhan yang Mister bahas barusan ya. Nanti saya sediakan link yang lebih lengkap untuk PE versus PWK karena udah banyak saya bahas. Oke, mantap. Itu aja kan, sukses buat kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Bang Pedro, si Mister Teknik. Mantap, gaspol.